Bab 3871 Pohon Kekacauan. Lingkaran cahaya yang luas bermekaran di atas reruntuhan. Banyak orang segera mendekat. Berdiri di dekat reruntuhan. Dengan penuh semangat mengamati pemandangan menakjubkan di hadapan mereka. Mereka semua menunggu. Menantikan kemunculan harta karun dahsyat yang telah menyebabkan fenomena misterius ini. Di bawah tatapan orang banyak. Aurora yang cemerlang terus bermekaran. Dan perlahan-lahan, sesuatu tampak muncul dari dalamnya. Sesuatu telah muncul. Harta karun apa itu? Semua orang menahan napas, menatap tajam ke dalam tirai cahaya. Kemudian, di balik tabir yang bagaikan fata morgana, sebatang pohon abu-abu setinggi beberapa kaki menjulang. Pohon itu gundul, hanya memiliki cabang-cabang sederhana. Di atas cabang-cabang yang polos ini, terdapat gugusan buah hijau. Buah itu yang diselimuti lingkaran cahaya, terlihat samar-samar. Tetapi jika indera spiritual seseorang tertuju padanya, seseorang akan segera merasakan aura kekacauan yang tak berujung. Juga, di sekitar pohon buah itu, kekuatan usia yang mengerikan melonjak. Petik 2. Harta karun ini. Pohon buah itu, sebenarnya adalah pohon buah. Para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama menunggu di sini dipenuhi dengan kegembiraan. Di dalam harta karun ilahi Vientin ini, terdapat berbagai macam harta karun. Tetapi pohon buah yang mampu memicu fenomena mengerikan seperti itu jelas bukan benda biasa. Aura kekacauan yang begitu kuat. Mungkinkah semua buah ini buah kekacauan? Seiring penampakan pohon buah itu semakin jelas, banyak orang menjadi bersemangat. Aura kekacauan yang begitu kuat, ditambah dengan kekuatan waktu dan zaman di sekitarnya, sangat mirip dengan buah kekacauan yang legendaris. Buah kekacauan terbentuk saat penciptaan alam semesta, menyerap energi kekacauan kuno dan aura alam semesta purba. Setiap buah kekacauan memiliki kekuatan yang mengerikan dan mengandung kekuatan kekacauan itu sendiri. Satu buah kekacauan dapat menciptakan seorang guru mulia, dan memiliki efek tertentu bahkan pada yang mulia bumi dan surgawi. Itu adalah salah satu buah tertinggi di alam semesta. Buah kekacauan juga ditemukan di beberapa alam rahasia di medan perang semua ras, tetapi jumlahnya umumnya terbatas. Seringkali hanya satu, dan mungkin 3 atau 2 paling banyak. Namun sekarang, sebuah pohon buah telah muncul di dalam reruntuhan, penuh dengan buah kekacauan. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dan bersemangat? Pohon buah keos. Bahkan para venerabel surgawi pun rela berebut harta karun seperti itu. Dengan suara keras, seluruh reruntuhan gempar. Semua orang di dekatnya menatap pohon buah itu dengan rakus. Meskipun mustahil untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak buah keos yang tumbuh di sana, sekilas pandang menunjukkan ada puluhan. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan mereka tetapi juga melahirkan banyak master bagi ras mereka. Suasana yang sebelumnya tenang tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh. Semua orang menatap dengan penuh semangat, seolah siap menyerbu kapan saja. Pada saat ini, 2 venerabel lainnya tiba di pinggiran reruntuhan. Keduanya memancarkan aura yang luar biasa. Yang mengejutkan adalah keduanya merupakan master dari ranah venerabel bumi. Salah satu venerabel, berpakaian abu-abu, saat melihat buah cian yang diselimuti kekuatan zaman yang tak terhitung jumlahnya, berseru kaget, buah keos. Ia segera melesat maju dengan kecepatan tinggi. Panas yang membara di matanya melelehkan kekuatan zaman di sekitarnya. Buah keos belum matang. Kita tidak bisa naik ke sana, kata rekannya sebelum ia mencapai tirai cahaya yang diselimuti kekuatan zaman. Dalam pengejarannya yang rakus, penguasa bumi berjubah abu-abu sama sekali tidak menyadari apapun. Baru ketika ia menyerbu masuk ke dalam tirai cahaya, ia menyadari ada sesuatu yang janggal.
Ia mendapati tak seorang pun bergabung dengannya. Bahkan ia terlambat. Bukan hanya mereka tidak bergabung. Mereka bahkan tak repot-repot menghentikannya. Penguasa bumi berjubah abu-abu bereaksi seketika. Tetapi sebelum ia sempat berbalik, ia merasakan kekuatan waktu yang tak berujung menekannya. Membuatnya bahkan sulit bernapas. Saat itu, yang bisa ia rasakan hanyalah berkurangnya umurnya dengan cepat. Mereka yang berada di sekitar tirai cahaya dapat dengan jelas melihat penguasa bumi berjubah abu-abu menua. Rambutnya memutih dengan cepat, dan wajahnya menua dengan cepat. Ketakutan. Ia mencoba berbalik, tetapi gerakannya begitu lambat sehingga terasa seperti ratusan ribu tahun. Saat ia berputar sepenuhnya, ia hanya tinggal kulit dan tulang. Dan bahkan tulang-tulang ini pun membusuk dengan cepat. Ia melirik orang-orang di luar reruntuhan dengan sedikit kepasrahan sebelum perlahan-lahan ambruk. Saat ia ambruk, tubuhnya kurus kering. Setelah ia menyentuh tanah, rambut dan kulit yang menutupi tubuhnya meleleh. Hanya menyisakan kerangka pucat yang tersingkap dari balik pakaiannya yang menyusut. Lebih lanjut, kerangka itu terkikis dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan bersama dengan pakaiannya, ia langsung berubah menjadi abu. Tak ada yang tersisa. Seolah-olah orang seperti itu tak pernah ada. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, seorang Master Atli Venerable meninggal. Sebelum kematiannya, ia bahkan tak bisa melangkah, apalagi mengeluarkan satu kekuatan magis pun. Rentang hidup seorang Atli Venerable setidaknya ratusan ribu tahun, bahkan mungkin lebih lama. Namun, dalam satu batang dupa itu, ia seolah telah mengalami ribuan tahun, seketika menjadi abu. Reruntuhan itu tetaplah reruntuhan yang sama. Pohon kekacauan di dalam tirai cahaya masih memancarkan aura waktu. Namun semua master yang berkumpul di luar reruntuhan tersentak. Rambut mereka berdiri. Hawa dingin menjalar di hati mereka. Keserakahan di mata mereka langsung memudar. Ekspresi mereka menjadi serius dan waspada. Masing-masing ketakutan. Semua orang tahu bahwa pertumbuhan pohon kekacauan sangat pesat. Dan buah kekacauan membutuhkan waktu lama untuk matang. Sebelum buah kekacauan matang, pohon kekacauan secara naluriah akan melepaskan kekuatan magis yang dahsyat untuk melindungi buahnya agar tidak dipetik. Hanya ketika buah itu matang, ia menawarkan secercah harapan. Karena itu, mereka semua tetap di sini, menjaganya, dan menahan diri dari tindakan gegabah. Namun, tak seorang pun menyangka perlindungan pohon kekacauan begitu mengerikan. Dalam hitungan detik, seorang guru dari Yang Mulia Bumi telah menjadi abu. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Namun, tak seorang pun memilih untuk pergi. Mereka tetap di luar, jelas menunggu buah kekacauan matang. Siapa yang rela menyerahkan harta karun seperti itu? Dua berkas cahaya lagi muncul di pinggiran reruntuhan. Mereka adalah dua pria berjubah. Aura dingin yang samar menyelimuti mereka. Tetapi mustahil untuk membedakan apakah mereka iblis atau manusia. Wajah mereka sepenuhnya tertutup oleh jubah. Jika Qin Chen ada di sini, ia pasti akan merasa familiar dengan aura kedua pria ini. Bab 3872 Yin Hai Dizun. Molly. Itu pohon kekacauan. Seru salah satu sosok berjubah kaget. Suaranya jernih dan merdu. Seperti suara wanita muda dewasa. Itu benar-benar pohon kekacauan. Dan ada begitu banyak buah kekacauan di atasnya. Seru pria lain dengan takjub. Suaranya serak dan magnetis. Suara iblis yang terasa seperti suara iblis yang menusuk. Keduanya tak lain adalah Molly dan Raja Iblis Qian, yang baru saja tiba dari pasar gelap. Suara mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan Qian, buah kekacauan adalah buah dao yang memungkinkan seseorang memahami hukum kekacauan. Mendapatkan satu saja akan memungkinkan seseorang untuk menerobos ke alam mulia. Bukan itu saja. Tetapi poin pentingnya adalah kekuatan kekacauan yang terkandung dalam buah kekacauan ini. Kekuatan itu dapat membersihkan tubuh, mengubahnya, dan, di bawah kekuatan kekacauan, memungkinkan seseorang untuk memahami dao tertinggi di alam semesta. Ini adalah harta yang tak ternilai, kata Molly. Matanya berbinar dingin. Raja Iblis Api Merah juga sedikit linglung. Matanya berbinar saat ia berkata, "Aku tidak menyangka setelah kita memasuki gudang Dewa Segudang, keberuntungan kita akan begitu baik sehingga kita bertemu langsung dengan pohon kekacauan."
Bahkan yang mulia surgawi pun akan tergoda untuk memperebutkan harta karun seperti itu. Jika kita mendapatkannya, aku khawatir sebagian besar sumber daya untuk mencapai yang mulia bumi dan yang mulia surgawi akan berada di tangan kita. Raja Iblis Api Merah tiba-tiba menatap Molly dan berkata dengan penuh semangat, "Lier, keterampilan sihir yang kau latih pasti akan berkembang pesat jika dipelihara oleh buah kekacauan ini, dan akan sepenuhnya stabil. Tidak akan sulit bagimu untuk memasuki alam yang mulia bumi di masa depan. Kali ini, kita menghabiskan semua sumber daya dan upaya kita untuk mendapatkan 2 token gudang dewa segudang dari pasar gelap, yang merupakan keuntungan besar." Jubah itu berkibar, dan jubah di wajah Raja Iblis Api Merah terbentang, memperlihatkan wajah yang dewasa dan menawan. Jika Qin Chen melihatnya, ia akan tercengang. Ini sebenarnya adalah tubuh kaisar bela diri si cantik merah. Tidak, Molly menggelengkan kepalanya. Tatapannya serius. Tuan Qian, kekuatan kekacauan yang terkandung dalam buah kekacauan ini tidak hanya memungkinkan Anda memahami hukum alam semesta, tetapi juga menyehatkan tubuh Anda. Ketika Anda mencapai alam mulia di pasar gelap, Anda sengaja menghancurkan tubuh Anda sendiri dan membangunnya kembali. Tetapi materi yang kami temukan hanyalah materi spiritual mulia biasa. Jika Anda bisa mendapatkan buah kekacauan ini, tubuh Anda akan bertransformasi, dan Anda akan mampu mencapai peringkat teratas alam iblis. Keduanya sangat menyadari kekuatan buah kekacauan dan saling mengkhawatirkan. Saat Molly dan Tuan Iblis Qian berbicara, tirai cahaya di depan mereka tiba-tiba meredup. Fata Morgana cemerlang, yang dulunya setinggi 100.000 mil, seketika tumbuh menjadi puluhan ribu kaki, dan pohon kekacauan di dalamnya menjadi semakin jelas. "Buah kekacauan hampir matang," seru seseorang. "Ini adalah pohon kekacauan yang sedang mengumpulkan kekuatannya. Sebuah tanda bahwa buah kekacauan hampir matang." Melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertemu, mata para prajurit kuat yang hadir dipenuhi dengan kegembiraan. Fata Morgana sebelumnya, yang tingginya 100.000 mil, telah menyebar begitu jauh sehingga mereka yang berada dalam radius puluhan ribu mil, atau bahkan lebih jauh lagi, dapat merasakan keanehan tersebut. Hal ini tentu akan menarik aliran para ahli dari sekitarnya. Dan seiring berjalannya waktu, peluang para ahli yang sudah hadir untuk mendapatkan buah kekacauan akan sangat berkurang. Namun kini, aura pohon kekacauan telah mengembun menjadi hanya 10.000 kaki. Meskipun masih mengesankan, auranya jauh lebih lemah daripada aura sebelumnya yang berjarak 100.000 mil. Akibatnya, aura tersebut praktis tidak terdeteksi kecuali para prajurit sudah berada di dekatnya. Terlebih lagi, para prajurit yang sudah berada di dekatnya telah tertarik oleh aura 100.000 mil. Ini berarti jika buah kekacauan dapat matang dengan cepat, peluang para ahli yang hadir untuk memperebutkannya akan meningkat 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Dan saat itu, beberapa orang tiba-tiba berbalik dan meninggalkan perimeter reruntuhan, menuju wilayah terluar. Tuan Qian, seseorang benar-benar telah pergi. Sepertinya orang-orang ini akan mendapatkan bala bantuan. Merasakan seseorang pergi, Molly menyipitkan mata dan berkata, "Pohon kekacauan sangat berbahaya. Jika kau gegabah memanjat sebelum matang, kau hanya akan mati." Buah kekacauan membutuhkan ratusan juta tahun untuk matang. Konon, dibutuhkan satu zaman penuh untuk menghasilkan buah kekacauan yang matang. Oleh karena itu, untuk mempercepat pematangan buah kekacauan, kekuatan waktu yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitarnya. Dalam kekuatan waktu ini, 1 detik bisa terasa seperti 10.000 tahun. Raja Iblis Api Merah mendesah. Kekuatan waktu ini hanya akan lenyap seiring buah kekacauan matang. Jika buah kekacauan belum matang, naik ke sana sama saja dengan mencari kematian. Kecuali kau makhluk kuat yang memiliki kendali penuh atas hukum waktu. Namun, kendali penuh atas hukum waktu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Yang Mulia Surgawi. Dan kau sama sekali tidak akan bisa memasuki harta karun ilahi Vientin ini. Sekarang cahaya pohon kekacauan memudar. Artinya buah kekacauan akan segera matang. Mungkin ada lebih dari selusin ahli mulia bumi yang hadir. Jika buahnya langsung matang, orang-orang biasa yang hadir tidak akan punya kesempatan sama sekali. Kata Molly. Matanya menyipit. Mereka yang pergi tahu ini. Jadi mereka ingin pergi.
Lagi pula, tidak ada yang bisa mendapatkan buah kekacauan sampai matang. Mereka pergi untuk menghubungi para ahli klan mereka sendiri, agar mereka bisa menunggu sampai matang. Dilihat dari penampilan buah kekacauan di hadapan mereka, kemungkinan besar tidak akan lama lagi sebelum buah itu matang. Raja Iblis Api Merah mengangguk. Tatapannya tajam. Ia bisa melihat buah kekacauan akan segera matang. Dan ada juga sejumlah prajurit manusia terhormat seperti mereka. Merebut buah kekacauan dari tangan para ahli bumi terhormat akan sangat sulit. Jadi mencari bantuan saat ini tak diragukan lagi merupakan strategi yang paling tepat. Siapa yang menyuruhmu pergi? Pada saat itu, sebuah dengusan dingin bergema. Sesosok yang memancarkan cahaya dingin tiba-tiba muncul di hadapan kelompok itu, menghalangi mereka. Yinhai Dizun, apa yang ingin kalian lakukan? Orang-orang itu berhenti, menghentikan langkah mereka, berteriak kaget dan marah. Begitu Yinhai Dizun bergerak, para master yang mengikutinya segera mengepung mereka. Tindakan ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir, dan mereka semua menoleh. Kalian tetap di sini dan tidak boleh pergi kemanapun, kata Yinhai Dizun dingin. Kenapa? Salah satu master manusia puncak berteriak dengan marah. Kami dari suku Sengsuan. Yinhai Dizun, apa hak kalian untuk menghentikan kami? Kenapa? Kalian pikir aku bisa membunuh kalian dengan mudah? Yinhai Dizun, anggota baru bayi, berkata dengan dingin. Kemudian, ia berbalik dan menatap beberapa Dizun di lapangan. Dizun pedang emas, Dizun tak tertandingi, Dizun tulang putih. Kalian semua adalah penguasa tertinggi dari suku kalian masing-masing di medan perang 10.000 ras. Aku punya usul, katanya dengan suara bergemuruh, berbicara kepada para Dizun. Bab 3873 Pembentukan Laut dan Langit. Yang Mulia Bumi Yinhai, tolong bicara, kata Yang Mulia Bumi seputih tulang itu dengan muram. Ia berkata dengan tenang, pohon kekacauan adalah artefak langka dari kekacauan bawaan. Pohon itu luar biasa, dan seharusnya dimiliki oleh mereka yang mampu. Namun, ada beberapa orang yang tidak berguna di sini. Oleh karena itu, aku mengusulkan agar kita menjebak orang-orang ini di sini dan mencegah mereka bersaing memperebutkan buah kekacauan. Bagaimana menurutmu? Saat kata-kata ini terdengar, wajah banyak orang yang hadir berubah. Jumlah individu kuat di lapangan kini melebihi 100. Hampir selusin di antaranya adalah Master Yang Mulia Bumi. Dan sisanya adalah Master Yang Mulia Manusia Puncak. Selain beberapa Yang Mulia Manusia Puncak yang menemani para Master Yang Mulia Bumi ini, Yang Mulia Manusia lainnya datang sendirian, berdua atau bertiga. Harapan mereka untuk mendapatkan buah kekacauan sudah tipis. Jika semua Yang Mulia Bumi yang hadir bersatu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Yang Mulia Bumi Yinhai, ini bukan tempat untuk klan lautmu, kata seorang Yang Mulia Manusia Puncak dengan marah. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia diterbangkan oleh Yang Mulia Bumi yang tak tertandingi. Ia tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang besar memancarkan cahaya saat ia berseru. Bagus sekali. Bagus sekali. Yang Mulia Bumi Yinhai, aku suka idemu. Selain beberapa ras kuat seperti kita, tak ada ras lain yang layak bersaing. Memperebutkan buah kekacauan, Yang Mulia Bumi tak tertandingi. Ekspresi prajurit itu berubah saat itu. Tetapi seorang ahli iblis masih berbicara dengan suara berat. Yang Mulia Bumi tak tertandingi. Jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Lalu kenapa? Di tengah cibiran, sebuah kerangka muncul. Tulang-tulangnya berbenturan satu sama lain. Yang Mulia Bumi Tulang. Hati ahli iblis itu mencelos. Bukan hanya Yang Mulia Bumi Tulang yang muncul, tetapi beberapa Yang Mulia Bumi lainnya juga. Bisa dibilang sebagian besar dari 10 Yang Mulia Bumi yang kuat telah berkumpul di sini. Tatapan Yang Mulia Bumi tak tertandingi menyapu ahli iblis itu. Berhenti padanya. Ia mencibir. Ras iblismu mungkin kuat, tetapi kami tidak memiliki ahli tingkat atas di sini. Beraninya kau, seorang Yang Mulia Manusia tingkat puncak, membuat keributan seperti itu di sini. Apa kau lelah hidup? Ekspresi penguasa manusia dari klan iblis menjadi gelap. Meskipun penghinaan seperti itu sulit diterima, ia tak punya pilihan. Meskipun para penguasa manusia kuat lainnya yang hadir sangat tidak puas, bahkan geram, situasinya sungguh luar biasa.
dan mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Situasinya jelas bagi semua orang. Penguasa bumi Wushuang dan penguasa bumi Baigu berniat memonopoli pohon kekacauan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendapatkan harta karun tersebut. Para kultivator dari klan lain sangat kesal, tetapi mereka tak berdaya, mengingat kekuatan musuh. Begitu penguasa bumi Yinhai, penguasa bumi Baigu, penguasa bumi Wushuang, dan para penguasa bumi lainnya bergabung, mereka hampir pasti akan mewakili kekuatan terkuat saat itu. Penguasa bumi Yinhai dan rekan-rekannya adalah para penguasa ternama di medan perang klan Segudang, dengan kultivasi yang mendalam. Bahkan jika para pejuang kuat dari klan lain bertekad untuk merebut harta karun tersebut, kemungkinan besar mereka tak akan berdaya. Beberapa master klan Sengsuan di depan Yinhai Dizun berkata dengan suara dingin, "Yinhai Dizun, kami tidak berniat berebut harta karun di sini. Jadi kami siap pergi. Tolong biarkan kami pergi." Hahaha, Yinhai Dizun tersenyum dingin. "Maaf, kami hanya bisa membiarkanmu tinggal di sini dan pergi setelah buah keos matang." "Kau, kenapa?" kata Master Klan Sengsuan dengan kaget dan marah. Hati yang lain juga mencelos. Yinhai Dizun ini keterlaluan. Dia terus-menerus melarang mereka berebut buah keos dan bahkan melarang mereka pergi. Tak jauh dari situ, Molly dan yang lainnya tak kuasa menahan rasa dingin di hati mereka. Dia sudah tahu cara Yinhai Dizun. Ini untuk menjebak semua orang di sini, agar mereka tidak bisa pergi mencari bantuan. Dan pada saat yang sama, mereka tidak diizinkan ikut serta dalam perebutan harta karun. Bab 3874 Perang Kacau. Cepat, semua penguasa bumi yang hadir setuju. Karena jika mereka tidak setuju, mereka akan menjadi incaran para penguasa bumi lainnya. Dalam sekejap, suasana langsung terpecah. Selain belasan penguasa bumi yang memimpin serangan, hampir 100 ahli penguasa manusia yang tersisa langsung disingkirkan. Penguasa bumi Yinhai mengangguk, menatap Molly dan para master lainnya tanpa dukungan seorang penguasa bumi. Ia mencibir, "Dengar aku. Kalian semua, masuklah ke formasi laut dan langitku. Penguasa bumi Yinhai, jangan pergi terlalu jauh. Banyak yang datang ke sini dengan susah payah. Dan tentu saja, mereka tidak mau menyerah." Yinhai Dizun berkata dengan dingin, "Harta karun itu milik mereka yang kuat. Kalian kekurangan kekuatan. Jadi kalian hanya bisa mematuhi perintah. Karena kalian tidak mau bergerak, aku sendiri yang akan membiarkan kalian masuk." Begitu Yinhai Dizun selesai berbicara, ia langsung menghampiri para master yang hadir. Dengan suara, boom, ia melangkah maju. Dan seketika, kekuatan Dizun yang melonjak berubah menjadi lautan luas, menelan seluruh dunia. Dengan suara mendesis, bayangan mengerikan. Dari lautan luas, meskipun para prajurit di tanah yang hancur ini banyak jumlahnya, banyak di antaranya adalah penguasa tingkat manusia Zun. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tak sebanding dengan Yinhai Dizun. Mereka mundur dengan panik, perlahan-lahan terdesak ke dalam formasi laut dan langit. "Yinhai Dizun, kau bertindak terlalu jauh," raung beberapa penguasa klan Sengsuan, berdiri tepat di depan Yinhai Dizun, menahan serangan itu. "Penguasa bumi Yinhai, apa kau tidak takut dimurkai? Semuanya, harta karun ilahi yang tak terhingga adalah harta karun ilahi yang tak terhingga dari semua ras. Apa kau bertindak terlalu jauh?" Teriakan-teriakan penuh amarah terdengar. Penguasa bumi Yinhai ini tak hanya ingin mengecualikan mereka dari persaingan memperebutkan buah kekacauan, tetapi bahkan memenjarakan mereka. Siapa yang bisa menoleransi ini? Mencari kematian. Wajah penguasa bumi Yinhai berubah dingin. "Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi sepertinya kau tak menginginkannya. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu." Dengan sekali tebasan, ia mengayunkan tangannya. Semburan energi telapak tangan mengalir deras. Wajah para bangsawan klan Sengsuan berubah drastis, dan mereka mundur dengan cepat. Namun, secepat apapun mereka bergerak, mereka tak mampu menghindari energi telapak tangan penguasa bumi Yinhai. Dengan beberapa dentuman, mereka terpental mundur. Pelindung dada mereka meliuk-liuk saat kekuatan penguasa bumi yang tak terbatas terus-menerus menguras energi kehidupan dari tubuh mereka. Akhirnya, dengan suara mendesis, anggota klan Sengsuan meledak dalam kabut darah, tak meninggalkan jejak.
Hahaha. Penguasa bumi Yinhai. Hebat sekali. Penguasa bumi tulang tertawa terbahak-bahak. Melangkah maju. Kerangkanya bergetar dan jiwanya membubung tinggi ke langit. Sialan. Wajah para prajurit yang tersisa meringis. Ekspresi mereka geram. Apa yang kalian lihat? Patuhlah masuk ke formasi laut dan langit. Atau aku akan membuat kalian semua kehilangan akal. Geram penguasa bumi Yinhai dingin. Bajingan. Melihat ini, para prajurit yang telah berjuang keras, menderita banyak korban untuk mencapai kedalaman reruntuhan. Semuanya memucat. Namun mereka tak punya pilihan selain mematuhi perintah penguasa bumi Yinhai dan memasuki formasi laut dan langit. Gemuruh. Formasi laut dan langit bergejolak dengan energi yang mengerikan. Kekuatannya luar biasa. Begitu masuk, bahkan seorang penguasa bumi pun harus berjuang keras untuk menguasainya. Mengingat kekuatan para prajurit yang hadir, jika mereka masuk, terlepas dari apakah penguasa bumi Yinhai akhirnya akan menyerang mereka, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengklaim buah kekacauan. Kalian benar-benar menolak bersulang dan kemudian minum kerugian. Penguasa bumi Yinhai mencibir para prajurit yang dengan marah memasuki formasi laut dan langit. Lier, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja Iblis Api Merah dengan suara berat. Kilatan dingin melintas di mata Molly. Ia tak mungkin memasuki formasi laut dan langit. Begitu masuk, buah kekacauan akan menjadi miliknya yang terakhir. Dan ia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia tak mungkin bisa melawan begitu banyak master. Memasuki formasi laut dan langit mustahil. Karena Raja Bumi Yinhai ini ingin memonopoli pohon kekacauan. Mari kita perkeruh suasana. Kata Molly melalui transmisi suara. Sambil berbicara, di bawah tatapan Raja Bumi Yinhai, ia perlahan mendekati formasi laut dan langit. Namun, tepat saat mereka hendak masuk, boom, Molly dan Raja Iblis Api Merah tiba-tiba berubah menjadi dua aliran cahaya dan, dengan raungan, bergegas keluar dari reruntuhan. Mereka sendiri tak mampu melawan begitu banyak master yang hadir. Tetapi jika mereka bisa menarik lebih banyak master yang kuat, mereka mungkin bisa memancing di perairan yang bermasalah. Mencari kematian. Penguasa bumi Yinhai bergerak saat Molly dan penguasa iblis Qian terhuyung. Ia tertawa sinis. Dan lautan mengerikan langsung meletus dari tubuhnya. Boom. Lautan itu menyelimuti seluruh dunia. Aku tahu seseorang akan melanggar aturan. Penguasa bumi Yinhai mencibir. Dan lautan hitam pekat yang mengerikan itu berubah menjadi lautan hitam. Langsung menyelimuti Molly dan penguasa iblis Qian. Ini wilayah kekuasaan penguasa bumi. Hancurkan. Molly dan penguasa iblis Qian meraung marah. Cahaya hitam yang mengerikan terpancar dari keduanya. Cahaya hitam ini, dengan kekuatan korosif dan penghisap yang dahsyat, melahap wilayah laut hitam penguasa bumi Yinhai dengan ganas. Bersamaan dengan itu, mereka bergegas keluar dari reruntuhan tanpa henti. Apa? Penguasa bumi Yinhai terkejut. Ia membayangkan wilayah kekuasaannya akan segera menyelimuti kedua pria itu dan kemudian langsung menghabisi mereka, menjadikan mereka contoh lain. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa keduanya, meskipun tingkat kultivasi mereka rendah, memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, menggunakan semacam teknik rahasia untuk menghancurkan wilayah laut hitamnya. Bagaimana mungkin dua venerable manusia biasa mengobrak-abrik wilayah kekuasaan venerable buminya? Kilatan dingin melintas di mata venerable bumi Yinhai, dan ia mengulurkan tangannya yang perkasa. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat venerable bumi menyatu di antara langit dan bumi, berubah menjadi telapak tangan hitam pekat yang mengguncang udara saat mencengkeram Molly dan Raja Iblis Api Merah dengan ganas. Semuanya, tunggu apa lagi? Apa kalian benar-benar berpikir venerable bumi Yinhai ini akan melepaskan kalian setelah mendapatkan buah kekacauan? Begitu kalian memasuki formasi laut dan langitnya, dengan metodenya yang kejam, begitu ia mendapatkan buah kekacauan, ia pasti akan membasmi kalian dan mencegah kalian menyebarkan berita. Kalau kalian tidak pergi sekarang, kapan lagi? Molly meraung. Pancaran iblis berkobar di matanya. Kitab suci iblis jiwa kun agung. Molly meraung. Dan dengan raungan, energi iblis melonjak dari tubuhnya, langsung melawan telapak tangan besar venerable bumi Yinhai. Melihat ini, anggota kelompok lainnya juga bertindak. Bunuh.
Bunuh mereka. Yin Hai Dizun ini sama sekali tidak ingin kita pergi hidup-hidup. Lebih baik kita bunuh mereka sekarang. Bertarunglah dengan mereka. Banyak master manusia yang hadir juga meraung. Boom, boom, boom. Satu persatu melepaskan serangan dahsyat mereka masing-masing. Tiba-tiba, berbagai serangan melesat ke langit. Meskipun Yin Hai Dizun kuat, ratusan master manusia menyerang bersama-sama. Kekuatannya mengerikan. Terdengar ledakan keras dan suara berderak. Dan wilayah Laut Hitam Yin Hai Dizun terkoyak dalam sekejap. Bab 3875 Ikan dalam Penguasa Bumi. Wus, wus, wus. Sekelompok Master Renzun bergegas keluar. Apa yang kalian masih berdiri di sana? Bertindak dan bunuh mereka. Kalau tidak, kabar akan tersebar dan peluang kita untuk mendapatkan buah kekacauan akan sangat berkurang. Geram penguasa bumi Yin Hai kepada para penguasa bumi lainnya. Gagah, begitu ia selesai berbicara. Penguasa bumi tulang putih menyerang. Antara langit dan bumi. Cakar tulang melesat keluar dari kehampaan. Mencengkeram langsung para master penguasa manusia yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri. Bunyi gedebuk yang keras bergema. 2. Master penguasa manusia yang lebih lemah hancur berkeping-keping. Darah mengucur deras. Esensi mereka meledak. Penguasa manusia puncak lainnya melancarkan serangan panik. Dengan ganas menghadapi penguasa bumi tulang putih dan anak buahnya. Di medan perang, penguasa bumi Wu Shuang, penguasa bumi Ling Yue, dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Dalam hal keuntungan, tidak ada aliansi manusia atau iblis, siapapun yang bukan dari ras mereka sendiri adalah musuh. Pohon kekacauan di hadapan mereka menyimpan lusinan buah kekacauan, harta karun yang luar biasa. Siapa yang bersedia menyebarkan berita dan berbagi keuntungan? Bunuh. 7 atau 8 venerable bumi menyerang serempak, menebas para master venerable manusia yang hadir. Dalam sekejap, banyak venerable bumi tumbang. Aku akan melawanmu. Boom. Salah satu venerable meraung. Meledakkan esensinya sendiri. Ledakan yang dihasilkan langsung menyebar. Lawan. Dengan pria ini di garis depan. Para venerable manusia yang tersisa. Menyadari bahwa mereka akan segera dibunuh. Juga meledakkan diri mereka sendiri. Gemuruh. Tiba-tiba. Raungan mengerikan bergema di langit dan bumi. Gelombang kejut dari ledakan menyebar seperti lautan luas, merobek wilayah kekuasaan banyak venerable bumi. Meskipun para venerable manusia ini tidak sebanding dengan para venerable bumi dalam hal kekuatan, kekuatan ledakan diri venerable manusia terlalu besar untuk diabaikan oleh sebagian besar venerable bumi, dan mereka semua bertindak untuk melawan. Gemuruh. Di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, sosok-sosok beterbangan ke segala arah. Sialan, mata Yin Hai Dizun tajam, dipenuhi dengan niat membunuh. Kejar mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Senyu Dizun, pergi bunuh 2 bocah berjubah hitam itu. Yin Hai Dizun meraung. Tiba-tiba, sesosok hitam melesat keluar, menyerbu langsung ke tempat Molly dan Raja Iblis Qian menghilang. Semua ini disebabkan oleh Molly dan Raja Iblis Qian. Dan bagaimana mungkin Yin Hai Dizun dan rekan-rekannya tidak murka? Baigu Dizun juga mengejar para penguasa manusia yang tersisa. Tetapi mereka terbang ke segala arah. Membuatnya tidak pasti apakah mereka semua bisa dibunuh. Mereka hanya bisa mengejar dan membunuh sebanyak yang mereka bisa. Dan kau, Yin Hai Dizun menatap sekitar selusin penguasa manusia yang telah memasuki formasi laut dan langit dan segera mengaktifkan formasi laut dan langit. Seluruh formasi bergemuruh dan meraung. Seperti batu kilangan. Menghancurkan para penguasa manusia ini, bertujuan untuk memusnahkan mereka di dalam formasi laut dan langit. Penguasa bumi Yin Hai, kita telah memasuki formasi laut dan langit. Mengapa kau mencoba membunuh kami? Berhenti. Penguasa bumi Yin Hai. Para penguasa manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi laut dan langit meraung ketakutan. Wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka berjuang melawan. Namun, kekuatan mereka sudah jauh lebih rendah daripada para penguasa bumi Yin Hai. Dan begitu berada di dalam formasi, mereka berada di bawah belas kasihan yang lain. Sinar cahaya dari formasi itu menghancurkan, menyebabkan para penguasa manusia di dalam formasi menjerit kesakitan saat mereka dihancurkan hingga mati. Para penguasa bumi lainnya menyaksikan. Kelopak mata mereka berkedut.
Tetapi tidak ada yang berbicara. Tak ada ampun di harta karun ilahi Vientiane, maupun di alam semesta itu sendiri. Siapapun yang bukan rasnya sendiri dianggap alien. Meskipun Molly dan Qian Mo Jun pergi lebih dulu, kultivasi mereka terlalu rendah. Mereka hampir tak mampu melawan para penguasa bumi. Tetapi membunuh mereka adalah kegagalan total. Jadi, setelah melepaskan diri dari reruntuhan, keduanya langsung melarikan diri dengan panik. Mereka harus melarikan diri dari para penguasa bumi di belakang mereka, lalu mencari tempat ramai, menemukan yang lain, mengotori air pohon kekacauan, dan akhirnya memancing di air yang keruh. Namun, tugas yang paling mendesak adalah melarikan diri dari para penguasa bumi di belakang mereka. Sialan, penguasa bumi Yinhai ini benar-benar keji. Mereka benar-benar mengirim seorang penguasa bumi khusus untuk memburu kita. Molly dan Qian Mo Jun menatap penguasa bumi ikan dalam di belakang mereka dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Penguasa bumi ikan dalam ini telah mengikuti penguasa bumi Yinhai. Meskipun ia tak bersuara, Molly dan Raja Iblis Qian tahu bahwa ia bersekutu dengan Raja Bumi Yinhai. Senjata tersembunyi yang ia sembunyikan di antara kerumunan. Mereka tak menyangka akan terungkap. Mereka tak menyangka Raja Bumi Yinhai murka. Tanpa campur tangan Molly dan Raja Iblis Qian, rencana Raja Bumi Yinhai pasti akan berhasil. Dan situasi ini masih jauh dari selesai. Molly dan Raja Iblis Qian memperhatikan Raja Bumi Ikan Dalam yang mendekat dari belakang. Hati mereka merinding. Bahkan jika mereka meningkatkan kecepatan hingga batasnya, mereka takkan bisa lolos dari kejaran Raja Bumi Ikan Dalam. Molly dan Raja Iblis Qian tahu bahwa jika mereka tertangkap, Raja Bumi Ikan Dalam takkan bisa membunuh mereka sendirian. Pertarungan sengit pasti akan melukai mereka. Bahkan jika mereka berhasil lolos, mereka akan menarik lawan yang kuat, yang akan sepenuhnya menghalangi mereka mendapatkan buah kekacauan dan membuat mereka rentan. Mengetahui hal ini, Molly dan Qian Mo Jun melarikan diri dengan panik, mati-matian berusaha lolos dari kejaran Raja Bumi Ikan Dalam. Namun, metode pelacakan penguasa bumi ikan dalam sangat terampil, dan kecepatannya mencengangkan. Sekeras apapun Molly dan Qian Mo Jun berusaha, mereka tak bisa lolos dari kejarannya. Sebaliknya, penguasa bumi ikan dalam semakin mendekat. Berhenti lari. Kalian berdua bocah tak bisa lepas dari genggamanku. Teriak penguasa bumi ikan dalam dingin. Menyerang dari kejauhan. Boom! Kun raksasa muncul dari kehampaan. Membelah angin dan ombak, menghantam mereka berdua. Boom! Kecepatan Kun luar biasa. Melesat hingga 90.000 mil. Dan dalam sekejap, ia berada di belakang mereka. Hukum tata air yang tak berujung membuat keduanya terpental. Energi internal dan darah mereka melonjak. Hampir muntah darah. Sialan. Ini takkan berhasil. Tatapan Molly tajam. Aku akan menghentikan orang ini. Tuan Qian. Kau pergi cari yang lain. Berita tentang buah kekacauan pasti akan menarik perhatian para ahli lainnya. Tidak. Molly, kau pergi. Aku akan menghentikannya. Raung penguasa iblis Qian. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, boom, udara di kehampaan bergetar, dan sesosok muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Kalian berdua, berhentilah mencari-cari alasan. Tak seorang pun akan pergi hidup-hidup hari ini. Penguasa bumi ikan dalam memancarkan aura penguasa bumi, menembus sekeliling. Sebuah wilayah mengerikan langsung menyelimuti dunia. Molly dan penguasa iblis Qian merasakan firasat buruk di hati mereka. Kini terkurung dalam wilayah kekuasaan penguasa bumi. Mereka tak punya pilihan selain bertarung atau menghadapi pertarungan. Jika tidak, mereka tak akan punya harapan untuk lolos dengan selamat. Bab 3876 Tahukah kamu mengapa dia ingin membunuhku? Bunuh. Deep Fish Earth Venerable menghentikan Molly dan Raja Iblis Api Merah. Tanpa menunggu sepatah kata pun, ia melepaskan cakar ilahi 5 warna. Begitu dilepaskan, cakar itu menyelimuti Molly dan Raja Iblis Api Merah. Molly dan Raja Iblis Api Merah hanya bisa meraung marah dan melepaskan kekuatan magis mereka masing-masing. Semburan api meletus. Dan Raja Iblis Api Merah diselimuti api, menyerupai Dewa Api. Jubah hitamnya menghilang, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik dan sosoknya yang anggun, memikat tak terkira. Molly, di sisi lain,
memancarkan energi iblis yang melonjak, memancarkan aura kanon iblis jiwa kun agung. Sebuah lonceng hitam pekat juga muncul di tangannya, bergetar saat memancarkan gelombang kekuatan jiwa, membentuk perisai cahaya jiwa pelindung. Sungguh harta karun. Deep Fisher Venerable jelas tahu apa yang baik. Sekali pandang pada lonceng cahaya jiwa Molly menunjukkan bahwa itu adalah senjata ofensif dan defensif serbaguna tingkat atas, dan keserakahan langsung memenuhi matanya. Boom! Cakar ilahi 5 warna bertabrakan dengan lonceng hitam pekat. Cahaya gelap menyebar dan raungan menggelegar. Lonceng hitam di tangan Molly tak diragukan lagi merupakan harta karun yang setara dengan cakar ilahi 5 warna milik lawan. Tetapi kultivasi Molly begitu rendah sehingga hantaman tunggalnya membuatnya terpental. Ia mengerang saat masih di udara. Dan lonceng hitam itu meredup. Langsung membuatnya terhuyung puluhan meter. Sudah pasti. Jika bukan karena lonceng hitam itu, Molly tidak akan mengerang, melainkan akan menyemburkan beberapa suap darah. Api iblis menyihir rakyat. Raung Raja Iblis Api Merah. Tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Kaisar bela diri si cantik merah melesat ke langit. Cahaya menyilaukan. Dan kobaran api yang membumbung tinggi menghujaninya. Tubuh orang ini jelas manusia. Jadi kenapa dia memancarkan aura yang tidak hanya iblis, tetapi juga iblis? Raja Bumi Ikan Dalam menatap Raja Iblis Api Merah dengan heran, tetapi kemudian mendengus dingin. Wilayah kekuasaannya bergetar, dan tiba-tiba, gelombang cahaya melonjak. Beberapa paus raksasa melayang ke langit, menabrak Raja Iblis Api Merah dan membuatnya terlempar. Dia belum mati. Orang ini pasti punya rahasia besar. Raja Bumi Ikan Dalam menatap Molly dan Raja Iblis Api Merah dengan kaget. Keduanya, yang jelas-jelas manusia biasa, entah bagaimana berhasil memblokir serangannya di wilayah kekuasaannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Raja Bumi Ikan Dalam menghempaskan Molly dan yang lainnya dalam satu serangan. Meskipun terkejut, dia tidak terus menyerang Raja Iblis Api Merah. Sebaliknya, dia mengaktifkan wilayah kekuasaannya, terus-menerus membombardir Molly. Lonceng hitam di tubuh Molly meredup dan terbang menjauh. Raja Bumi Ikan Dalam meraih lonceng hitam itu, menyadari bahwa itu pasti sebuah harta karun. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh lonceng hitam itu, sebuah gelombang energi menyambar, dan lonceng hitam itu lenyap. Seorang pria berpakaian sipil, yang dipenuhi energi naga, memegang lonceng hitam itu. Ia bahkan tidak menatap Deep Fisher Lord, melainkan menatap Molly dan Red Flame Demon Lord yang murka di dekatnya. Kaisar bela diri Hongyan, seru pria beraura naga sejati itu terkejut saat melihat Molly dan Red Flame Demon Lord. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Kau, Molly. Kemudian, pria naga sejati itu menatap Molly. Matanya berkilat dingin. Lalu mendengus. Pantas saja aura lonceng hitam itu terdengar begitu familiar. Kau, Molly dan Red Flame Demon Lord menatap pria naga sejati di hadapan mereka dengan takjub. Mereka bahkan tidak mengenal pria ini. Namun ia langsung mengenali mereka dan Red Flame Demon Lord. Bukan. Ia memanggil Kaisar bela diri Hongyan. Nama Hongyan Wu Huang hanya diketahui oleh mereka yang berada di benua Tianwu. Mungkinkah orang ini? Mata Molly menyipit. Dan ia bertanya dengan marah. Kau Qin Chen? Ya, kalian saling kenal. Melihat ini, mata Deep Fisher Venerable menyipit. Dan ia menatap Qin Chen. Ketika ia melihat bahwa tingkat kultivasi Qin Chen hanya setara dengan seorang venerable manusia, ia menghela napas lega. Mengapa kalian berdua diburu? Orang yang datang adalah Qin Chen. Ia berada di dekatnya dan baru saja ingin pergi ketika melihat pertempuran itu. Namun, aura lonceng hitam yang diaktifkan oleh Molly mengingatkannya pada venerable klan jiwa iblis yang berada di situs warisan Tiandu Danzun. Aura venerable klan jiwa iblis sangat mirip. Jadi ia bergerak mendekat untuk menyelidiki. Tanpa diduga, ia melihat Molly dan Raja Iblis Api Merah sedang diburu. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah Molly dan Qian Mo Jun juga telah menjadi Venerable Master. Namun, bukankah Qian Mo Jun sudah berubah menjadi iblis? Bagaimana dia bisa berubah menjadi Kaisar bela diri si cantik merah? Ini agak keterlaluan. Sebelum Molly dan Qian Mo Jun sempat membalas Qin Chen, Yang Mulia Bumi Ikan Dalam telah tiba di hadapannya. Boom! Domain laut dalam yang mengerikan telah menyelimuti Qin Chen. Temanku,
Apa kau mencoba ikut campur dalam perseteruan kita? Yang Mulia Bumi Ikan Dalam mengerutkan kening dan mencibir. Menatap lonceng hitam di tangan Qin Chen. Kapan kau pernah melihatku ikut campur dalam perseteruanmu? Tanya Qin Chen dengan nada menghina. Penguasa Bumi Ikan Dalam dengan dingin menunjuk lonceng hitam di tangan Qin Chen dan berkata, artefak tertinggi ini sekarang milikku. Kau telah mengambilnya dariku. Tapi itu tidak dihitung sebagai pertarungan. Apalagi itu. Qin Chen segera mengangkat lonceng hitam dan berkata, sekarang harta ini ada di tanganku. Tentu saja itu milikku. Mengenai perseteruanmu, aku tidak ingin terlibat. Dan aku tidak mau repot-repot. Lepaskan domain ini. Aku pergi, kata Qin Chen dingin. Dia hanya penasaran. Dan tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara Molly dan penguasa bumi ini. Ekspresi Molly dan penguasa iblis api merah tiba-tiba menjadi gelap. Oh, mata penguasa bumi ikan dalam menyipit. Begitu. Karena kau tidak ingin terlibat, maka aku bisa memberikan ini padamu. Namun, kau tidak bisa pergi dulu. Setelah aku membunuh kedua orang ini, aku akan menarik domainnya. Dan kau boleh pergi. Penguasa bumi ikan dalam berkata dengan dingin. Qin Chen, apa kau benar-benar berpikir orang ini akan membiarkanmu pergi? Dia hanya menunggu untuk membunuh kita sebelum kembali untuk membunuhmu, kata Molly dingin. Entah kenapa. Melihat Qin Chen menenangkannya. Terus kenapa? Tanya Qin Chen sambil tersenyum. Setelah dia membunuhmu. Jika dia mencoba membunuhku lagi, belum terlambat bagiku untuk memberinya pelajaran. Kau, Molly sangat marah hingga hampir muntah darah. Lagi pula, dia dan Qin Chen sama-sama dari benua Tianwu. Bagaimana mungkin orang ini begitu tidak berperi kemanusiaan? Hal itu membuatnya sangat marah. Terlebih lagi, aura Qin Chen telah mencapai ranah yang mulia, yang membuatnya khawatir. Bagaimana mungkin terobosan ranah anak ini begitu cepat? Dia baru saja mencapai ranah yang mulia setengah langkah di pasar gelap belum lama ini. Kau tahu kenapa dia mengejar kita? Mata Molly berkilat. Dan tiba-tiba ia mencibir. Ekspresi Senyu Dizun berubah. Dan ia langsung menyerang. Menekan Molly. Jelas-jelas tidak ingin membiarkannya menyelesaikan kata-katanya. Bab 3877 Apakah Anda tertarik? Dengan suara keras, kun raksasa muncul di antara langit dan bumi. Kun raksasa itu melesat. Menyerang Molly dengan ganas. Hahaha. Kau pikir kau bisa membunuhku? Angan-angan. Molly tertawa. Dan benang-benang gelap memancar dari tubuhnya. Benang-benang ini terus-menerus menggantung. Tampak seperti makhluk hidup. Dengan suara embusan. Benang-benang itu menembus tubuh Kun. Kun, yang terbentuk dari kekuatan dahsyat penguasa bumi, langsung mengeluarkan raungan melengking saat perlahan-lahan terkorosi dan dilahap oleh benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ini Gu Iblis, kata penguasa bumi ikan dalam dengan kaget. Gu Iblis adalah makhluk yang sangat jahat di antara para iblis. Ia dapat melahap segala sesuatu di dunia, khususnya menargetkan iblis sebagai inangnya, dengan liar menyerap kekuatan eksternal dan energi iblis. Bahkan iblis pun tidak akan berani memurnikan sesuatu seperti ini dengan mudah. Setelah terinfeksi racun sihir, meskipun tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat, menyerap energi eksternal ratusan atau bahkan ribuan kali lipat, konsekuensinya akan mengerikan. Setelah racun sihir matang, ia akan berbalik melawan inangnya. Dan semakin kuat racunnya, semakin kuat pula. Namun, racun ajaib di depannya bahkan mampu menyerap kekuatan seorang Earth Venerable biasa. Venerable manusia ini bahkan telah menyempurnakannya di dalam tubuhnya. Lebih lanjut, dilihat dari pertumbuhan dan kemahiran racun ajaib tersebut, kemungkinan besar racun itu telah dikultivasikan oleh orang ini sebelum mencapai alam Saint Lord. Tidak, bahkan sebelum Saint Lord. Apa orang ini gila? Sekalipun ia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat menggunakan racun ajaib, racun itu akan perlahan menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Pada akhirnya mengubahnya menjadi boneka seutuhnya. Takluk pada racun ajaib. Hahaha. Untunglah kau tahu tentang racun ajaib itu. Kau tak bisa membunuhku hanya dengan kekuatanmu. Raung Molly. Apa kau benar-benar berpikir aku tak bisa membunuhmu? Kata Deep Fish Earth Lord dengan dingin. Dengan desiran. Sebuah harta karun seperti kerang muncul di tangannya. Ia mengaktifkannya. Langsung melepaskan gelombang suara mengerikan yang menusuk jiwa.
Di bawah gelombang mengerikan ini, benang hitam yang dilepaskan oleh Gu Iblis di dalam tubuh Molly ditekan dengan keras. Lebih jauh lagi, penguasa bumi ikan dalam mengaktifkan domain laut dalamnya, berguling ke arah Molly, seketika menjadikan seluruh dunia ini domainnya, satu-satunya kendalinya. Molly mengerutkan kening. Orang ini benar-benar merepotkan. Penguasa bumi memang tangguh. Hanya dengan domainnya saja, ia sudah ditekan. Tentu saja. Bahkan jika penguasa bumi laut dalam ingin membunuhnya, itu tidak akan semudah itu. Molly langsung menatap Qin Chen dan terkekeh. Orang ini begitu tergila-gila ingin membunuh kita karena kita melihat pohon kekacauan. Qin Chen awalnya dengan santai menyaksikan pertarungan antara Senyu Dizun dan Molly, mengagumi kekuatan Molly. Namun ketika ia mendengar pohon kekacauan, kilatan cahaya ilahi melintas di matanya. Pohon kekacauan apa? Yang dimaksud Molly, kau berbicara tentang pohon kekacauan yang menghasilkan buah kekacauan, kata Qin Chen serius. Qin Chen sudah memiliki pohon ilahi Dao Surgawi dan pohon iblis dunia segudang. Jadi ia tentu tahu betapa kuatnya pohon kekacauan itu. Pertama, buah kekacauan itu luar biasa tangguh. Satu buah kekacauan saja bisa melahirkan seorang yang mulia. Yang mulia racun kekacauan berhasil mencapai tingkat yang mulia setelah memakan buah kekacauan. Lebih lanjut, buah kekacauan tersebut menyerap aura kekacauan. Aura buas dari penciptaan alam semesta. Kekuatannya mewujudkan hukum tertinggi alam semesta. Satu buah kekacauan saja dapat meningkatkan kekuatan seorang yang mulia. Bahkan seorang yang mulia surgawi. Oleh karena itu, melihat pohon kekacauan saja sudah akan membuat bahkan seorang yang mulia surgawi, apalagi yang mulia manusia atau yang mulia bumi, menjadi marah dan brutal. Hahaha, tentu saja itu pohon kekacauan yang menghasilkan buah kekacauan. Dan pohon kekacauan itu sudah syarat dengan buah kekacauan, setidaknya puluhan, dan hampir matang. Kelompok yang mulia bumi ikan dalam ini ingin mendapatkan buah kekacauan untuk diri mereka sendiri. Dan mereka ingin membunuh setiap yang mulia yang melihat pohon kekacauan. Aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan pohon kekacauan ini? Molly berkata dengan sengit. Tatapannya tertuju pada Qin Chen. Menarik, Qin Chen menatap Molly dengan dingin. Jika apa yang dikatakan Molly benar, pohon kekacauan benar-benar harta yang menakjubkan. Kau mencari kematian dengan ingin mendapatkan buah kekacauan. Yang mulia bumi ikan dalam mendengus. Melihat bahwa Qin Chen juga tahu tentang pohon kekacauan, niat membunuh langsung terpancar di matanya. Kau seharusnya tidak tahu tentang pohon kekacauan. Begitu selesai berbicara, penguasa bumi ikan dalam langsung mengaktifkan cakar ilahi 5 warnanya, mencengkeram Qin Chen dengan ganas. Jadi, berita tentang pohon kekacauan itu benar. Qin Chen langsung bersemangat. Sebuah kekuatan spasial tak terlihat langsung terlepas dari tubuhnya. Itu adalah domain spasial Qin Chen. Saat domain spasial Qin Chen dilepaskan, penguasa bumi ikan dalam merasakan domain laut dalamnya berderak hebat. Domain spasial yang bergejolak merobek domain laut dalam penguasa bumi ikan dalam, menyebabkannya merasakan tekanan yang kuat. Ekspresi penguasa bumi ikan dalam tiba-tiba berubah. Dia memahami kekuatan Qin Chen. Kekuatan itu jelas melebihi tingkat kultivasi yang ditunjukkannya. Bagaimana mungkin seorang penguasa manusia benar-benar melepaskan sebuah domain? Bagaimana mungkin? Molly dan penguasa iblis Qian juga menatap Qin Chen dengan kaget. Pikiran mereka sedikit bingung. Meskipun mereka tahu kekuatan Qin Chen benar-benar mengerikan. Bagaimanapun juga, setelah melakukan perjalanan jauh dari benua Tianwu, mereka sangat menyadari kekuatan Qin Chen yang luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen bahkan bisa menguasai sebuah domain. Mustahil, aku, Molly, adalah anak takdir. Bahkan aku belum mampu menguasai domainku. Dan bocah ini sudah melakukannya. Tidak mungkin. Aku juga harus menguasainya. Molly murka. Tatapannya tajam saat ia dengan cepat merasakan aura domain yang dilepaskan Qin Chen. Dengan suara berderak, domain spasial itu menyebar. Langsung memperluas domain laut dalam milik penguasa bumi ikan dalam. Penguasa bumi ikan dalam segera mengerahkan kekuatannya. Dan aura cakar ilahi 5 warna melonjak. Memancarkan aura pembunuh tak berujung yang menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Qin Chen terlalu berani. Dia sudah memperluas domain lawannya.
tapi dia bahkan tidak berpikir untuk menyerang lebih dulu. Penguasa iblis api merah dan Molly terkejut dan cemas saat Qin Chen membiarkan cakar ilahi lawannya turun. Tepat saat cakar ilahi 5 warna hendak menangkap Qin Chen, cincin pedang iblis di tangan kanan Qin Chen muncul, dan ia langsung melancarkan pukulan. Dengan suara keras, niat pedang dan tinju pembunuh yang tak berujung tiba-tiba membubung tinggi ke langit dan langsung mengenai cakar dewa 5 warna. Jika Qin Chen tidak ingin melihat kekuatan magis lawan, apakah kecemerlangan pembunuh cakar dewa 5 warna dapat sepenuhnya dirangsang adalah masalah lain. Bab 3878 hanya akan menghalangi. Raungan tajam menggema, dan cahaya pedang serta kekuatan tinju yang tak berujung langsung merobek kehampaan. Ruang runtuh di tempat energi pedang dan tinju itu melintas. Seolah-olah energi pedang dan tinju yang tak berujung itu telah melahap segalanya. Energi pedang dan tinju yang dahsyat itu menyatu, mengiris langsung aura pembunuh 5 warna milik lawan. Aura pembunuh 5 warna yang baru terbentuk meleleh seperti lapisan tipis salju yang baru jatuh di bawah terik matahari. Lenyap dalam sekejap mata. Aura pembunuhnya yang semarak pun lenyap. Molly, yang menyaksikan dari pinggir lapangan, tercengang. Ia tak pernah membayangkan kekuatan Qin Chen bisa mencapai tingkat seperti itu. Ia tak hanya membentuk wilayahnya sendiri, tetapi ia juga menghancurkan pukulan seorang Earth Venerable yang kuat hanya dengan satu pukulan. Meskipun serangan dari Deep Fish Earth Venerable mungkin tak membunuhnya, Molly tak akan pernah bisa menghancurkan serangan lawan semudah Qin Chen. Bagaimana mungkin orang ini bisa berkultivasi? Ia begitu abnormal di benua Tianwu. Dan bagaimana mungkin ia sama abnormalnya di alam surgawi? Molly tidak menyadari Qin Chen sedang menahan kekuatannya. Jika Qin Chen mengaktifkan pelindung pergelangan tangan Void Mirage dan melepaskan kekuatan istimewanya, kekuatan pedang dan energi tinjunya akan langsung melonjak. Pada saat ini, penguasa bumi ikan dalam, yang sedang melepaskan cakar ilahi 5 warna, tiba-tiba ketakutan. Qin Chen menghancurkan cahaya mematikan cakar ilahi 5 warna dengan satu pukulan. Dan bersamaan dengan itu, sebuah domain spasial langsung menyebar. Dengan suara gemuruh, domain itu menyelimuti seluruh dunia, menyelimuti dirinya. Bersamaan dengan itu, sebuah tombak hitam muncul di tangan Qin Chen, senjata penguasa bumi Jufeng. Dengan suara mendesing, Qin Chen mengaktifkan tombak hitam itu, menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Tiba-tiba, cahaya hitam yang menusuk, menutupi langit dan matahari, melonjak menuju penguasa bumi ikan dalam. Keputusasaan dan amarah membuncah di mata yang mulia bumi ikan dalam. Cahaya mematikan cakar ilahi 5 warna telah sepenuhnya dilenyapkan oleh energi pedang dan niat tinju Qin Chen. Bahkan kehampaan di sekitarnya pun tertutup rapat. Deep Fish Earth Venerable tak berani memikirkan hal lain. Ia kembali mengaktifkan cakar ilahi 5 warna dengan paksa, menangkisnya. Di saat yang sama, sebuah tripod bundar raksasa muncul di hadapannya. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, ia akan menangkis serangan Qin Chen. Di saat yang sama, Deep Fish Earth Venerable melepaskan domain laut dalamnya sepenuhnya, menciptakan lautan gelombang air di sekelilingnya. Gelombang-gelombang ini tak memiliki napas, tetapi begitu ditelan atau ditekan olehnya, bernapas pun menjadi sulit, apalagi mengalirkan energi vital. Tepat saat gelombangnya melepaskan gelombang pertamanya, bayangan tombak raksasa muncul di hadapan mereka. Dengan suara dentuman, gelombang yang tadinya menyerbu ke arah Qin Chen, bagaikan gelembung berlubang, tiba-tiba tercurah deras. Sebuah aliran deras terbentuk di sekitar pertempuran antara keduanya, menyapu bersih semua energi kehampaan di sekitarnya. Bang! Seketika, tombak hitam itu memicu pelangi ilahi, menghantam cakar ilahi 5 warna dan kemudian tripod bundar yang kemudian dikorbankan oleh penguasa bumi ikan dalam, dengan suara yang menggelegar dan mengguncang bumi. Penguasa bumi ikan dalam mengerang saat dia merasakan kekuatan yang sangat besar bertabrakan dengan tubuhnya, membuatnya terbang. Dia meludahkan beberapa suap darah. Ekspresinya langsung memudar. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Setelah pertukaran mereka, dia jadi mengerti bahwa meskipun penguasa bumi ikan dalam adalah seorang penguasa bumi utama, auranya tidak terlalu kuat. Dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih rendah dari penguasa bumi Jufeng. Tidak heran bahkan Molly dan penguasa iblis api merah tidak dapat mengalahkannya sebelumnya. Setelah diledakkan oleh tombak itu,
Ketakutan membuncah di mata penguasa bumi ikan dalam. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain dan, dengan kilatan tubuhnya, melarikan diri. Kau mau pergi? Boleh, cibir Qin Chen. Formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak dan Formasi Rantai Nebula, yang terdiri dari 99 inti bintang, langsung melesat keluar, langsung menyegel Yang Mulia Bumi Ikan Dalam. Namun, formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak dan formasi Rantai Nebula hanyalah harta karun dari dua puncak Yang Mulia Manusia, Yang Mulia Juesan dan Si Duo Luo. Satu berasal dari Gunung Dewa Dayu, dan yang lainnya dari Istana Dewa Bintang. Oleh karena itu, kekuatan mereka sedikit lebih kuat daripada artefak Yang Mulia Manusia biasa. Tetapi bagaimanapun juga, mereka bukanlah harta karun Yang Mulia Bumi. Dengan suara keras, Yang Mulia Bumi Ikan Dalam langsung berubah menjadi paus raksasa, berderak dan menghancurkan formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak dan formasi Rantai Nebula. Namun, sebelum ia sempat menghilangkan kedua formasi itu, tombak hitam Qin Chen telah menghantam kuali hitam di belakang Senyu Dizun. Raungan memekakkan telinga bergema, dan bayangan kuali berhamburan ke segala arah. Kuali hitam itu langsung terhempas. Segera setelah itu, tombak hitam itu menusuk punggung Senyu Dizun. Dengan suara robekan, tombak hitam itu menancapkan Senyu Dizun ke kehampaan, meninggalkan jurang yang dalam di dadanya. Tidak. Jangan bunuh aku. Senyu Dizun berteriak kesakitan dan ketakutan. Memutar tubuhnya dengan panik. Mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, cincin roh perang Qin Chen muncul di tangan kirinya. Dan kobaran api perang yang berkobar melahap Senyu Dizun sepenuhnya. Ah, detik berikutnya. Jeritan melengking bergema. Dan seluruh tubuh Senyu Dizun langsung menjadi abu oleh api. Di dekatnya, Molly dan Raja Iblis Qian menyaksikan dengan sangat terkejut. Mereka mengira bahwa sekuat apapun Qin Chen, ia akan bergabung dengannya untuk melawan serangan penguasa bumi ikan dalam dan memaksanya mundur. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan membunuh penguasa bumi ikan dalam sekejap. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat Molly benar-benar terpana. Mesum. Dasar mesum, gumam Molly. Wajahnya memucat. Raja Iblis Api Merah di sampingnya juga memasang ekspresi cemberut. Dulu di alam rahasia Raja Pil Racun Langit Laut Void Tide, ia dibuat bingung oleh Molly yang panik dan mencoba melarikan diri saat melihat Yukian Sui. Lagi pula, sekuat apapun Iblis Agung Qin Chen, mereka semua telah mencapai alam surgawi. Tapi sekarang, ia akhirnya mengerti betapa mengerikan intuisi Molly. Sial, gelar Iblis Agung bukan sekadar formalitas. Qin Chen tentu saja tidak peduli dengan keterkejutan di hati Molly dan Qian Mojun. Ia mengangkat tangannya dan langsung memasukkan semua cincin penyimpanan dan harta karun Senyu Dizun ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Oke, ayo, bawa aku ke lokasi pohon kekacauan. Qin Chen menatap Molly dan Qian Mojun dan berkata dengan ringan. Nada memerintah ini langsung membuat Molly tidak senang. Dan ia teringat ketakutan saat ia dikuasai Qin Chen di benua Tianwu. Aku bisa membawamu ke lokasi pohon kekacauan. Tapi aku ingin menegaskan sebelumnya bahwa kali ini kita bekerja sama. Molly berkata dengan suara berat. Apakah ada perbedaan? Qin Chen melirik Molly dan Qian Mo. Jun, berdasarkan kekuatan kalian, apakah kalian bekerja sama atau mengikuti perintahku? Hasilnya akan sama saja. Kalian hanya akan menghalangi kami. Bab 3879. Begitu baik. Siapa bilang mereka cuma beban? Seru Molly marah. Qin Chen sebenarnya meremehkannya. Baiklah. Kalau begitu, bagaimana menurutmu kita akan bekerja sama? Qin Chen tersenyum pada Molly. Orang ini benar-benar keras kepala. Jika bukan karena ia dan Raja Iblis Api Merah pernah melawan musuh ketika benua Tianwu sedang dalam kesulitan, dan bahkan membantu Yukian Sui di Laut Pasang Surut Kekosongan, Qin Chen tidak akan repot-repot membuang waktu dengan mereka. Namun, bagaimanapun juga, keduanya berasal dari benua Tianwu, dan telah menyaksikan banyak hal di sepanjang perjalanan. Selama mereka tidak mencari kematian atau menimbulkan masalah baginya, Qin Chen tidak akan repot-repot membunuh mereka. Qin Chen bukanlah pembunuh, lagi pula. Qin Chen samar-samar merasa bahwa Molly pasti punya senjata tersembunyi. Ia sangat mengenal orang ini. Dia orang yang sangat gila.
Jika tidak punya, bagaimana mungkin ia begitu sombong? Membunuhnya akan sangat sulit. Setidaknya, itu pasti lebih merepotkan daripada berurusan dengan Raja Bumi Jufeng. Ini adalah intuisi Qin Chen, dan dia benar-benar yakin akan hal itu. Kerja sama berarti hubungan antara kau dan aku setara. Kami akan membawamu ke pohon kekacauan dan bekerja sama. Tetapi masing-masing pihak akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Siapapun yang mendapatkan buah kekacauan akan menyimpannya. Dan tidak ada perebutan. Oke, kata Molly dengan sungguh-sungguh. Baiklah, terserah kau saja. Qin Chen tidak repot-repot membantah. Dia bertanya-tanya mengapa Molly begitu terobsesi dengan status yang setara. Apakah dia akan menindasnya? Tanda tanya. Sikap acuh tak acuh Qin Chen hanya membuat Molly semakin kesal. Tidakkah bocah ini menyadari betapa kerasnya dia bekerja untuk mencapai posisi di mana dia bisa bernegosiasi dengannya hari ini? Baiklah, ikuti kami. Kami akan membawamu ke pohon kekacauan sekarang. Molly dan Raja Iblis Api Merah segera terbang ke langit, menuju reruntuhan. Mata Qin Chen berkilat. Dia sudah bisa melihat bahwa luka Molly dan Raja Iblis Api Merah telah sembuh hanya dalam beberapa saat. Kedua orang ini benar-benar hebat. Lier, kita benar-benar harus bekerja sama dengan iblis besar ini. Raja Iblis Api Merah melirik Qin Chen dan mengirim telegram kepada Molly. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Buah kekacauan akan segera matang. Dan sudah terlambat. Molly menggelengkan kepalanya. Tapi, tidak ada hal baik yang akan terjadi pada kita saat kita bersama iblis besar ini. Raja Iblis Api Merah gemetar ketakutan. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Bayangan itu terlalu dalam. Di alam rahasia manapun mereka berada, selama Qin Chen ada, mereka tidak pernah merasa mudah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Molly hampir muntah darah. Dia adalah korban terbesar. Oke, sejak di ibu kota selatan kuno, dia telah ditekan oleh Qin Chen. Bagaimana mungkin perasaan ini bisa terasa mudah? Kali ini berbeda. Kita bekerja sama dengan iblis besar ini. Jangan lupa, kapan iblis besar ini pernah menderita di setiap alam rahasia. Dulu di Laut Void Tidal, dia hanya seorang Saint Lord. Tetapi bahkan Demon Lord dari klan iblis pun tak mampu membunuhnya. Anak ini sangat beruntung. Dengan bekerja sama dengannya, kita berdua mungkin akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kata Molly, dia sendiri juga orang yang sangat beruntung. Jika tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun dibandingkan dengan Qin Chen, dia jauh tertinggal. Dengan mereka berdua bekerja sama, Molly merasa kali ini, mereka pasti akan menuai hasil yang luar biasa. Itu benar, Demon Lord Api Merah mengangguk. Tapi bagaimana iblis besar ini bisa menjadi naga sungguhan? Konon, klan naga sungguhan adalah ras yang sangat kuat di alam semesta. Iblis besar ini jelas manusia. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah, Molly melirik Qin Chen. Mungkin iblis besar ini membunuh naga sungguhan dan menelannya. Dengan kemampuan iblis besar ini, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Itu benar, Raja Iblis Api Merah mengangguk setuju. Ia sangat menyadari keganasan Qin Chen. Qin Chen mengikuti di belakang, memperhatikan kedua pria yang bergumam di depannya. Tetapi ia tidak peduli. Tentu saja, Qin Chen tidak ceroboh. Sebaliknya, ia mengaktifkan teknik takdirnya. Ia tidak merasakan bahaya apapun dari kedua pria itu. Menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja sama dan tidak berniat menyakitinya. Mengingat hal itu, Qin Chen tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Qin Chen, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu tentang situasi di reruntuhan. Saat mereka terbang, Molly tanpa basa-basi, langsung menceritakan seluruh situasinya. Penguasa bumi ikan dalam yang kau bunuh sebelumnya bermitra dengan penguasa bumi Laut Yin. Jadi begitu kau berada di reruntuhan, berhati-hatilah agar penguasa bumi Laut Yin tidak mengincarmu. Molly memperingatkan, penguasa bumi Laut Yin. Gumam Qin Chen. Ia tidak menyangka begitu banyak penguasa bumi berkumpul di reruntuhan. Sepertinya ini akan menjadi tantangan yang cukup berat. Dengan kekuatan Qin Chen, ia tak akan takut pada Earth Venerable biasa. Namun, di dalam Myriad Divine Treasures, terdapat banyak makhluk kuat. Siapa yang tahu kalau ada monster tersembunyi? Meskipun mereka semua Earth Venerable,
Perbedaan kekuatannya sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Haha, tak apa. Nanti kukatakan kalau kalian berdua membunuh Deep Fish Earth Venerable. Aku menyelamatkan kalian berdua. Jadi aku tak bisa membiarkan kalian disalahkan. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Kau, Molly merasa seperti akan mati karena amarah Qin Chen. Bahkan sebelum ia mendapatkan buah keos. Juga, kau memiliki harta lonceng hitamku. Karena kita bekerja sama, mengapa kau tidak mengembalikannya padaku? Kata Molly kepada Qin Chen. Lonceng hitam. Qin Chen tersenyum. Kau pasti mendapatkannya dari seorang venerable klan iblis jiwa. Dulu di Laut Pasang Surut Kekosongan, venerable klan iblis jiwa itu seharusnya menjadi mangsaku. Tapi siapa sangka kau akan mencurinya. Sekarang, anggaplah harta lonceng hitam ini sebagai pelengkap untukku. Kata Qin Chen dengan tenang. Lonceng hitam ini, yang dipenuhi makna mendalam dari jiwa, sungguh merupakan benda yang luar biasa. Kau, seru Molly, hampir muntah darah. Ini harta karun yang akhirnya kudapatkan. Dan kau mengambilnya seperti ini. Kerja sama macam apa yang bisa kita bicarakan? Seru Molly dengan marah. Seperti istri muda yang ditindas. Iblis Agung. Tidak. Qin Chen. Kau juga sudah melihatnya. Lier dan aku tidak sekuat dirimu. Dan kami mengandalkan lonceng hitam ini untuk menyelamatkan hidup kami. Lihat. Tambah Raja Iblis Api Merah. Lier. Qin Chen menatap Molly dan Raja Iblis Api Merah dengan curiga. Mengapa ia selalu merasa ada yang salah dengan mereka berdua? Qin Chen mencibir. Kalian berdua. Berhentilah berpura-pura menyedihkan. Dengan kemampuan kalian, kalian punya lebih dari satu orang ini untuk menyelamatkan hidup kalian. Pada titik ini, mata Qin Chen tiba-tiba berkedip, seolah-olah ia teringat sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, karena kita bekerja sama. Tentu saja kita harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Jadi, Qin Chen segera mengeluarkan 9 absolut ilahi pegunungan dan inti bintang. Kedua harta ini adalah harta penyegel. Meskipun bukan harta Earth Venerable, kekuatannya hampir sama. Jika kau menyempurnakannya, itu pasti akan meningkatkan kemampuanmu untuk melindungi hidupmu. Aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Qin Chen berkata sambil menyerahkan kedua harta itu. Kedua harta ini tidak lagi berguna bagi Qin Chen sekarang. Mereka tidak berguna dan tidak bisa diambil dengan mudah. Ini adalah kesempatan yang tepat. Molly dan Qian Mo Jun menatap Qin Chen dengan curiga. Mereka telah melihat kekuatan kedua harta ini sebelumnya. Meskipun tidak sekuat lonceng hitam, mereka memang mengerikan dalam hal penyegelan. Tapi mengapa Qin Chen begitu baik? Tanda tanya. Molly dan Qian Mo Jun selalu merasa ada yang tidak beres.